Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarani Margarita, NIM 202015311341, mata pelajaran Filsafat Umum dengan dosen pengampu yaitu Pak Amiruddin SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu Sejarah Filsafat Abad Kontemporer, aliran eksistensialisme dan pragmatisme. Dan yang kedua yaitu tentang pertarungan aliran filsafat, aliran idealisme, dan materialisme. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama yaitu bila kita menelusuri jejak filsafat mulai dari abad klasik, pertengahan, dan modern, ternyata ada kelemahan, kekurangan di satu sisi, serta kelebihan dan kesempurnaan di sisi lain. Filsafat modern yang konon katanya sudah lebih sempurna, ternyata masih ada sisi kekurangannya, hingga muncul pemikiran baru dalam atas pemikiran tersebut, yaitu pemikiran filsafat barat kontemporer. Sebagai filsafat yang menentukan eksistensi manusia sebagai tema sentral, eksistensialisme tumbuh sebagai suatu ragam filsafat antropologi yang berkembang terutama setelah selesainya Perang Dunia II. Akan tetapi hal ini tidak berarti sikap bebas sebagai manifesto filsafat banyak dilukiskan oleh filsuf-filsuf besar dari segala zaman. Socrates memilih meminum racun dan menatap maut daripada harus mengorbankan kebebasannya untuk berpikir menurut keyakinannya. Filsafat eksistensi sebagaimana maknanya menetap cara wujud manusia itu. Di lain pihak, di antara kalangan eksistensialisme sendiri tidak ada kesepakatan apa itu eksistensialisme. Berdefinisi, bahkan ada tokoh-tokoh tertentu yang enggan dimasukkan ke dalamnya seperti Jaspers dan Heidegger. Kesungkaran lain, pemikiran-pemikiran tersebut dalam mengungkapkannya sering menggunakan bentuk sastra, drama, serta novel, sehingga dalam kembangannya yang tidak jelas batas-batasnya karena memasukkan ke dalam berbagai cabang ilmu, diantaranya kesusasteraan, psikologi, dan teknologi. Baiklah, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang pragmatisme, berasal dari kata pragma atau bahasa Yunani yang berarti tindakan, perbuatan. Pragmatisme adalah aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar, dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis, misalnya berbagai pengalaman pribadi tentang kebenaran mistis, asalkan dapat pengetahuan pribadi tentang kebenaran mistik. Artinya, segala sesuatu dapat diterima asalkan bermanfaat bagi kehidupan. Baiklah, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang pertarungan aliran filsafat, aliran idealisme, dan materialisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan ruh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yakni sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme mempunyai argumen epistemologi tersendiri. Oleh karena itu, tokoh-tokoh teisme yang mengajarkan bahwa materi bergantung kepada spirit tidak disebut idealis karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Idealisme juga didefinisikan sebagai suatu ajaran, faham atau aliran yang menganggap bahwa realitas itu sendiri atau ruh atau sukma atau jiwa, ide-ide, dan pikiran atau yang sejenisnya dengan itu. Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Mula-mula dalam filsafat barat kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato yang menyatakan bahwa alam idea itu merupakan kenyataan sebenarnya. Adapun alam nyata yang menempatkan ruang ini hanyalah berupa bayangan saja dari alam idea itu. Aristoteles memberikan sifat keruhanian dengan ajarannya yang menggambarkan alam ide sebagai sesuatu tenaga. Berikutnya yaitu materialisme. Materialisme merupakan faham atau aliran yang menganggap bahwa di dunia ini tidak ada selain materi atau natur atau alam, dan dunia fisik adalah satu. Pada abad pertama Masehi, faham ini tidak dapat tanggapan yang serius, dan pada abad pertengahan orang masih menganggap asing terhadap faham ini. Baru pada zaman Aufklärung atau pencerahan, materialisme mendapatkan tanggapan dan penganut yang penting di Eropa Barat. Pada abad ke-19 pertengahan, aliran ini tumbuh subur di Barat disebabkan dengan faham ini, orang-orang merasakan mempunyai harapan-harapan yang besar atau hasil ilmu pengetahuan alam. Selain itu, faham materialisme ini praktis, tidak memerlukan dalil-dalil yang muluk-muluk dan abstrak. Juga teorinya jelas berpegang pada kenyataan.
yang jelas dan mudah dimengerti. Kemajuan aliran ini mendapatkan tantangan yang keras dan hebat dari kaum agama mana-mana. Hal ini disebabkan oleh faham ini pada abad ke-19 tidak mengakui adanya Tuhan atau etis yang sudah diyakini mengatur budi masyarakat. Pada masa ini kritik pun muncul di kalangan ulama-ulama barat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.